Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada semua jemaat, setiap pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Ibadah Latsmi hari ini 100 seri khotbah aplikatif masuk ke seri ke-15. Temanya adalah ketika doaku ngambang. Ketika doaku ngambang. Firman Tuhan kita ambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidiki aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, firman sudah kita baca, firman sudah kita dengar.
Mari saudara-saudara sekalian, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman, kami sudah dengar firman, sekarang Roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, boleh menyampaikan kebenaran itu dalam bahasa sederhana, bahasa aplikatif, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Di tengah pergumulan hidup kami Tuhan, di tengah permohonan doa kami, ajar kami memahami bagaimana kami bertumbuh rohani kami di dalam Engkau. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara-saudara sekalian, baik yang ada di kota-kota di Indonesia maupun jemaat yang ada di luar negeri, dalam keadaan baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, ibadah Latsmi minggu ini adalah khotbah aplikatif seri ke-15. Sebagai suatu introduction buat jemaat sekalian, 100 seri khotbah kedewasaan rohani dan 100 seri khotbah aplikatif, saudaraku, itu dua seri khotbah yang berbeda. 100 seri kedewasaan rohani menggunakan pemikiran yang jauh lebih sulit, menggunakan level berpikir, analisa sampai ke sintesa. Kemudian 100 seri khotbah aplikatif menggunakan cara berpikir aplikasi, saudaraku, sehingga lebih mudah. Saya tahu banyak jemaat dan juga khususnya hamba-hamba Tuhan, pendeta, atau mahasiswa teologi, atau saudara-saudara yang suka membaca renungan, sering mendengarkan khotbah saya. Saya sangat suka cita, saudaraku. Perhatikan jemaat sekalian. 100 seri khotbah kedewasaan rohani karena menggunakan cara berpikir, analisa sampai ke sintesa, maka 100 seri khotbah aplikatif itu bisa diambil dari 100 seri khotbah kedewasaan rohani. Saya ambil contoh. Minggu lalu kita khotbah tentang segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus. Itu khotbah kedewasaan rohani, saudaraku. Dari khotbah kedewasaan rohani itu kita bisa ambil minimal 3 khotbah kecil yang akan masuk ke dalam khotbah aplikatif, saudaraku. Jadi kalau di ibadah Latsmi ini, khotbah kedewasaan rohani sudah sampai di seri ke-52, kalikan saja dengan 3, bisa ada 150 khotbah lebih tentang khotbah aplikatif, saudaraku. Oke, ini sangat berguna untuk saudara, jemaat, pendeta yang suka berkhotbah, yang dipanggil untuk bawakan renungan, saudaraku. Dari khotbah-khotbah saya bisa memberikan inspirasi yang sangat kuat. Saudara tidak akan kehilangan tema untuk khotbah. Oke? Tema hari ini, ketika doaku ngambang, diambil daripada khotbah kedewasaan rohani minggu lalu, saudaraku. Khotbah kedewasaan rohani minggu lalu temanya adalah segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Diambil satu tema kecil, muncullah ketika doaku ngambang. Oke, sekarang kita masuk jemaat sekalian. Khotbah aplikatif. Saudara-saudara sekalian, di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, saudara pernah merasakan doa itu ngambang? Tuhan jawab iya juga tidak. Tuhan jawab tidak juga enggak. Bagaimana Pak Pendeta saya memahami hal seperti ini? Nah, ini aplikasi namanya, saudaraku. Iya loh Pak Pendeta. Ada bagi hidup saya, waktu saya doa, Tuhan jawab iya Pak Pendeta. Itu harus terjadi dalam hidupmu dan dalam hidupku. Kenapa Pak Pendeta itu harus terjadi? Karena ketika Tuhan menjawab doa kita, memberikan apa yang kita mau, jemaat sekalian, itu merupakan suatu awal pertumbuhan rohani yang baik sebagai orang Kristen. Itu artinya Tuhan memperhatikan kita. Itu artinya penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan tahu kebutuhan kita. Di Mazmur tadi yang kita baca, Mazmur 139 itu, dikatakan, saudaraku, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Bahkan sebelum lidah kita mengatakan apa-apa, semuanya sudah Tuhan tahu, saudaraku. Kita mau ngomong apa, Tuhan sudah tahu. Bahkan
permintaan kita baik atau tidak untuk saat ini dan untuk masa depan, Tuhan sudah tahu, jemaat sekalian. Kitanya yang tidak tahu. Kita pikir apa yang kita minta saat ini paling bagus, tapi 3 tahun ke depan menjadi tidak bagus, kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu semua. Kita berdoa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan bilang iya dalam doa kita, harus terjadi. Saya alami banyak, saudara pasti juga alami sebagai jemaat. Tapi pertemuan rohani tidak boleh sampai di situ. Pertemuan rohani tidak boleh sampai yang kita doakan Tuhan pasti jawab untuk kita. Pertemuan rohani harus naik satu tingkat lagi, jemaat sekalian. Adalah pertemuan rohani yang kita harus pahami ada juga dalam doa-doa kita di mana Tuhan tidak kabulkan doa. Wah, ada yang begitu ya Pak Pendeta? Ada. Tapi kan saya di Alkitab mengatakan, Pak Pendeta, pokoknya kamu percaya saja, minta saja, apapun kamu minta Tuhan pasti kasih. Saudara perhatikan poin ini. Sering sekali dunia kekristenan kita, saudaraku, kita hanya mau ngerti setengah. Percaya saja maka Tuhan kasih. Tapi realita yang ada, kita melihat kenyataannya, ada bagian doa yang Tuhan tidak kabulkan. Kita ambil contoh-contoh praktis. Kita ambil contoh dari khotbah kedewasaan rohani minggu lalu. Kalau saudara percaya saja, pokoknya yuk percaya beriman, yuk minta apapun Tuhan kasih. Oke, sekarang prakteknya. Ada orang yang saudara sayang, katakanlah papa, mama, yang sudah meninggal lama. Waktu dia meninggal, saudara doa. Sebelum orang yang kamu sayang itu meninggal, kamu ada doa. Kamu percaya Tuhan bisa sembuhkan dia. Oke? Setelah kamu doa, sembuh nggak dia? Enggak, Pak Pendeta. Setelah saya doa, papaku meninggal. Loh, berarti Tuhan tidak jawab doa kan? Iya kan? Ini yang harus kita pahami, saudaraku. Nah, kembali pada jemaat saudara dan saya masing-masing, saudara sekalian. Perhatikan. Ada nggak bagian hidupmu yang hari ini rasa, iya loh, ada bagian yang saya doa Tuhan tidak kasih, Pak. Ada kan itu? Nah, kekristenan kita tidak mau lihat itu. Pokoknya kita percaya saja. Kita beriman saja. Kalau kita beriman, maka kita dapatkan. Ketika tidak mendapatkan, kita diam. Kita tidak mau bahas itu, saudaraku. Kita anggap itu sudah lewat. Kita cari hal yang baru, minta kepada Tuhan. Ini suatu cara berpikir yang parsial. Artinya berpikir setengah, saudaraku. Kalau berpikir integratif, maka khotbah di LACMI, Lembaga Anthony Chang Ministry International, diajar untuk berpikir integratif. Artinya, ada bagian you percaya Tuhan kasih. Tapi ada bagian kenyataan juga harus kita pahami, Tuhan tidak menjawab semua doa kita. Nah, dua hal ini harus digabung menjadi satu kesatuan, integrate. Tapi banyak orang Kristen tidak mau seperti itu. Nah, disitulah kedewasaan rohani sangat menentukan, saudaraku. Ada saatnya Tuhan bilang yes. Ada saatnya doa-doa kita yang tertentu itu Tuhan bilang tidak. Contoh di Alkitab banyak sekali, saudaraku. Rasul Paulus ketika matanya hampir buta, itu istilahnya duri daging, dia minta kepada Tuhan. Tuhan seno, Tuhan mengatakan, cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam hal itu, karena dalam hal itulah kuasaku menjadi sempurna. Yesus juga memberi contoh. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus ingin mengatakan, Bapa, jika engkau mau, singkirkan cawan pahit ini daripadaku. Artinya, tidak naik ke atas kayu salib. Nyatanya, Yesus harus naik ke atas kayu salib, saudaraku. Berarti, Tuhan jawab no. Kalau Tuhan jawab yes, tidak ada keselamatan. Saudara perhatikan prinsip itu. Jadi kita melihat, beriman Tuhan kasih, ada. Ya, tapi kita harus pahami juga, ada bagian yang Tuhan tidak jawab doa kita. Tuhan bilang no. Di seri kedewasaan rohani minggu lalu, saudaraku, saya mengatakan, kalau semua yang kita ingini Tuhan harus jawab yes, dunia ini menjadi kacau balau, saudaraku. Pasti. Keinginan kita itu kadang-kadang bisa salah. Keinginan kita itu bisa muncul egoisnya. Keinginan kita itu terkadang bisa menjebak kita kepada kesalahan yang fatal. Keinginan itu bisa menjebak kita kepada suatu kehidupan yang jauh lebih tidak baik. Bahkan apa yang kita doa sekarang, in front. 2 bulan di depan, 1 minggu di depan, 3 tahun di depan. Kita tidak tahu, saudaraku, yang kita minta itu berbahaya atau enggak, saudara. Maka ketika Mazmur 139 mengatakan, Mazmur 139. Sebelum kita ngomong apa-apa, Tuhan sudah tahu. Di hadapan Allah yang Maha Tahu kita berdoa. Dia tahu 10 tahun ke depan yang kita minta hari ini kayak apa.
Bukankah kalau demikian, kita lebih bergantung pada Tuhan yang Maha Tahu? Maka penting sekali jemaat. Coba perhatikan khotbah aplikasi hari ini. Pak Pendeta, doa saya Tuhan jawab yes loh. Bagus. Aku percaya, aku juga percaya. Pak Pendeta, ada bagian doa saya, Tuhan tidak jawab. Bagaimana aku meresponinya ya Pak Pendeta? Itu good pertanyaannya. Maka ada tema hari ini, ketika doaku ngambang. Ngambang artinya dalam posisi menunggu. Menunggu ya atau menunggu tidak dari Tuhan, saudaraku. Dalam posisi ngambang. Ini menjadi sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita sebagai orang percaya, jemaat sekalian. Jangan hanya gereja mengajar, pokoknya percaya saja. Jangan. Kita harus mengajar juga jemaat dalam suatu kedewasaan rohani. Ada bagian yang sekalipun you sudah percaya, Tuhan berhak untuk tidak menjawab doa. Ya kan? Sekalipun you beriman besar, Tuhan berhak untuk tidak menjawab doa. Paulus, apakah iman tidak besar? Yesus apalagi, saudaraku. Jadi biarpun iman kita segede gunung, Tuhan berhak untuk menjawab tidak, saudaraku. Hal ini harus kita pahami. Jangan kita tutup mata. Jangan kita pungkiri, jangan kita pura-pura bego, tidak mau belajar bagian itu. Jangan berpikir parsial, pokoknya ini saja. Rohani itu tidak tumbuh dengan baik. Tumbuhnya miring, tidak konsisten, berakar kuat, saudaraku. Oke? Jadi Pak Pendeta, ada ya dalam doa-doa saya itu yang Tuhan jawab tidak ya Pak Pendeta? Jawabnya sangat sederhana. Coba lihat kehidupan cepat sekalian sehari-hari. Sampai hari ini saudara umur berapa? 20, 30, 40, 50, bahkan 70. Ada bagian doa yang kamu naikkan tidak terjadi? Ada? Iya, ada Pak Pendeta. Itu buktinya, saudaraku. Buktinya. Karena kita tidak boleh mengatur Tuhan. Jikalau semua berkenan kita, dunia akan kacau balau. Tidak konsisten lagi dunia ini. Yang mengatur dunia ini bukan kita, Tuhan, saudaraku. Jauh lebih tahu, jauh lebih akur, lebih sempurna, lebih terorganisir dengan baik, saudaraku. Kita tidak, karena egois kita terlampau besar. Paham jemaat sekalian? Aplikatif ini. Jadi Pak Pendeta, kalau demikian, doa saya ketika dalam posisi ngambang, saya harus buat apa Pak Pendeta? Maka perhatikan khotbah hari ini jemaat sekalian. Waktu kita minta sesuatu kepada Tuhan dalam doa, Tuhan bisa jawab yes, Tuhan bisa jawab no. Di tengah-tengah yes dan no itu adalah posisi ngambang. Ketika doaku ngambang. Apa yang harus kita perbuat Pak Pendeta? Sebagai manusia, saudara sekalian, sebagai manusia, sebagai orang percaya, you and me sama saja. Sebagai manusia, kita ingin dong permintaan kita dijawab Tuhan. Pasti, aku pun pengen, saudaraku, udah pasti itu. Sebagai manusia, kita ingin doa kita Tuhan jawab dengan apa-apa yang kita inginkan. Yes, begitu, saudaraku. Sebagai manusia, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sadar bahwa Tuhan itu baik. Iya, saudaraku. Tapi sebagai orang percaya juga, kita harus tahu Tuhan berhak untuk menjawab tidak dalam doa kita. Maka perlu suatu persiapan, saudaraku. Suatu persiapan. Persiapannya apa, Pak Pendeta? Ketika posisi doa dalam posisi ngambang, jemaat sekalian, poin pertama, dalam posisi ngambang seperti itu, kita harus berani mengevaluasi permintaan kita. Apakah permintaan kita itu over? Ada loh. Apakah permintaan kita itu sangat egois? Apakah permintaan itu hanya menyangkut kepentingan diri kita sendiri? Di situ harus ada evaluasinya. Apakah permintaan kita itu menyangkut dosa? Itu menjadi penting. Jadi saat doaku ngambang, poin pertama, evaluasi diri kita. Kadang-kadang keinginan kita itu tidak baik, jemaat sekalian. Udah tidak baik, kita tutup-tutupin dengan kalimat-kalimat yang baik. Kita tutup-tutupin dengan ayat-ayat yang bagus. Kelihatannya motivasi murni, padahal dalamnya rusak parah motivasi itu. Jangan lupa jemaat sekalian, waktu kita berdoa, Tuhan yang Maha Tahu itu melihat sampai paling dalam mulut kita, suara kita, hati kita, motivasi kita. Tuhan lihat semuanya. Kita mau bohong, kita mau pura-pura bego, kita mau pura-pura janji iming-iming Tuhan, saudaraku, Tuhan lihat semuanya. Maka ketika doa itu ngambang, self-evaluasi. Evaluasi diri kita paling penting. Udah benar belum saya minta sama Tuhan seperti ini?
Keliru nggak saya ya? Atau karena emosional aja ya? Itu penting jemaat sekalian. Atau you mintanya benar. Mintanya benar, tidak ada dosa dalamnya, pure, motivasinya murni. Tapi bisa juga Tuhan tidak kasih. Karena kedepannya kita tidak tahu. Bahaya kayak apa? Tuhan sudah tahu. Oke? Jadi ketika doa kita ngambang, poin pertama jemaat sekalian, evaluasi diri. Sangat penting. Poin kedua, jemaat sekalian, waktu doa itu ngambang, jangan berpikir negatif thinking kepada Tuhan. Itu penting. Waktu doa itu ngambang, kita mulai mikir Tuhan kok begini, itu tidak bagus. Itu rohani tidak bagus. Kita mulai nyalakan Tuhan, mulai pikir Tuhan kok begitu sama saya ya. Aku kan sudah kasih persembahan. Aku kan sudah melayani sekian puluh tahun. Itu tidak baik jemaat. Itu tidak baik. Jadi ketika doa ngambang, poin pertama, evaluasi diri. Ada nggak kekeliruan permintaan kita? Poin kedua, jemaat sekalian, perlu apa? Ketika doa itu ngambang, jangan negatif thinking sama Tuhan. Jangan. Ini sering loh jemaat itu seperti itu. Jangan. Poin ketiga, ketika doa itu ngambang, poin ketiga, jangan ada unsur-unsur memaksa Tuhan. Yes. Tuhan aku udah puasa ini, Tuhan aku udah ini, Tuhan aku udah ini. Seolah-olah dengan puasa kita Tuhan bohong. Jangan. You beriman segunung apapun, Tuhan berhak untuk bilang tidak, jemaat sekalian. Perhatikan pikiran integratif ini. Tidak hanya separuh benar, tapi kita harus melihat kebenaran itu secara utuh. You pun tokoh sehebat apapun, ya, imanmu segunung pun, Tuhan berhak untuk menjawab tidak, saudaraku. Ya. Musa apa tidak hebat? Musa hebat, pemimpin besar, tapi Tuhan tidak kasih dia masuk tanah perjanjian. Ya, dia mati di luar tanah perjanjian, saudaraku. Iya kan? Jadi saudara, kita harus paham bagian ini. Berpikir integratif itu sangat penting, melihat keutuhan daripada Alkitab itu. Jadi ketika doaku ngambang, poin satu, evaluasi diri. Poin kedua, jemaat sekalian, jangan negatif tinggi sama Tuhan. Poin ketiga, jangan pakai unsur-unsur kegiatan rohani untuk maksa Tuhan. Aku sudah doa, sudah puasa, sudah ini, sudah kasih persembahan. Jangan! Itu rohani tidak baik, saudaraku. Itu kewajiban kok. Jangan pakai itu untuk memaksa Tuhan. Jangan. Poin keempat, jemaat sekalian. Waktu doa itu ngambang, poin keempat itu jemaat sekalian, perhatikan dengan baik. Respon imanku bagaimana? Ketika Tuhan jawab iya, saya harus respon imannya bagaimana? Ketika Tuhan jawab tidak, bagaimana aku meresponi? Nah, poin keempat ini bagus. Perhatikan jemaat sekalian. Saya ambil contoh yang konkret dalam hidup saya. Ketika saudara dengar khotbah minggu lalu, saudara tahu kondisi kesehatan saya. Oke? Minggu lalu saya sharing sedikit di khotbah kedewasaan rohani. Seminggu 10 hari lalu, saudaraku, saya cek darah. Setelah cek darah, kesehatan lain oke, tapi ternyata fungsi ginjal saya tinggal 60%. Dan AC rasio saya itu 887 poinnya. Biasanya rujukan adalah 30 sampai 300. Saya 887. Itu artinya saya mengalami kerusakan ginjal yang serius parah, saudaraku. Hampir mendekati cuci darah, begitu. Saya doa gak? Saya doa jemaat. Doa kamu apa, Pak Pendeta? Saya doa minta Tuhan sembuhkan. Aku percaya Tuhan bisa sembuhkan sakit saya. Jangankan orang sakit, orang mati Tuhan bangkitkan. Aku percaya, saudaraku. Tapi di sisi lain, aku harus juga menghormati kedaulatan kebesaran Tuhan. Tuhan mau nggak sembuhkan saya? Gitu. Saya harus antisipasi rohani saya. Kalau Tuhan sembuhkan saya harus buat apa? Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya harus buat apa? Itu penting jemaat. Itu disebut kedewasaan rohani, memahami hidup. Itu disebut berpikir responsif, berpikir integratif jemaat sekalian. Tuhan sembuhkan saya, pengen dong, siapa tidak pengen? Kalau saya doa Tuhan biarkan aku sakit saja, gila lagi loh saya. Enggak, saya pengen sembuh. Tetapi kalau Tuhan tidak sembuh, what should I do? Pokoknya beriman saja, itu bukan style kita. Rohani yang dewasa itu bukan begitu. Jadi harus berani di poin keempat nih jemaat sekalian.
Kalau Tuhan bilang yes, responnya apa? Harus lebih sungguh lagi. Harus apa? Kalau Tuhan bilang no, responnya kayak apa? Nah, ini bagian Tuhan bilang, kalau Tuhan bilang no, banyak jemaat kecil hati. Jangan sampai gitu. You harus berani menghadapi realita, jemaat sekalian. Engkau dan saya harus berani menghadapi kenyataan hidup di hadapan Tuhan. Itulah rohani. Kalau Tuhan sembuhkan saya, thanks so much. Tidak mengubah saya konsistensi melayani Tuhan sampai mati. Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya akan tetap menjaga badan ini dengan baik. Bisa treatable, masih bisa dijaga, dirawat, diobati. Masih bisa toh? Dan karena tidak sembuh, penyakit ini disarang di tubuh saya, suatu hari pasti akan mengalami komplikasi. Dan cara itulah Tuhan bawa saya pulang ke surga. Oke dong? Iya. Tuhan sembuhkan? Yes. Tuhan tidak sembuhkan, aku harus pahami jauh lebih baik dalam hidup ini. Kan begitu jemaat. Sehingga hidup ini bisa sedikit lebih tenang, tidak panik, tidak negative thinking, tidak uring-uringan sama Tuhan, tidak bersungut-sungut sama Tuhan. Ini menjadi faktor sangat penting. Jemaat, perhatikan poin ini. Saya khawatir jemaat ketika you dengar khotbah seperti ini, ada bagian keinginanmu yang Tuhan tidak jawab, you uring-uringan. Tuhan kok kayak gitu? Aku kan sudah ini. Dah harus, saudaraku. Dah harus. Posisi iman kita stabil, saudara sekalian. Tuhan mau yes, thank you. Tuhan mau no, kita juga jalani. Kan begitu jemaat. Itu rohani stabil. Jangan karena Tuhan tidak jawab doamu, orangnya kamu jadi pelin-pelan. Ya. Kerja tidak semangat, hidup tidak semangat. Ya. Pelayanan juga udah nggak mau, doa pun sudah ogah, saudaraku. Gairah hidup hilang, itu orang bodoh, saudara sekalian. Orang bodoh. Coba perhatikan khotbah hari ini jemaat. Saya tahu khotbah ini sangat aplikatif loh. Ada di antara saudara yang dengar khotbah hari ini, pasti ada bagian doamu tidak jawab Tuhan. Pertanyaan saya, you responnya kayak apa? Pahit hati? Negative thinking? Marah-marah? Sudah tidak mau ke gereja? Marah sama Tuhan Yesus? Pindah agama? Sangat bisa. Sangat bisa. Buat apa Tuhan begitu? Sudah bocai, gak bisa tolong saya. Itu rohani paling dangkal, jemaat sekalian. Rohani paling dangkal. Tuhan itu baru Tuhan kalau sudah tolong dia. Harus begitu? Tidak tolong pun Tuhan. Tidak sembuhkan pun Tuhan. Tuhan tidak mau sembuhkan dan pakai penyakitnya bawa kita pulang ke surga suatu hari, bawa saya pulang ke suatu hari, itu pun tetap Tuhan. Gak merubah apa-apa, saudaraku. Oke? Coba perhatikan. Ini realita kehidupan yang saudara harus pahami. Coba perhatikan dirimu masing-masing. Ada loh, pasti. 1-2 permintaanmu yang sangat kamu inginkan. Tuhan tidak kabulkan, Pak Pendeta. Bagaimana kamu meresponi dengan baik? Pertanyaan saya. Atau di antara jemaat yang benar khotbah hari ini, ngambang doa saya, Pak. Bisnis saya nggak tahu kayak apa. Tuhan bilang iya, bilang tidak juga tidak. Posisi seperti itu, kau harus evaluasi diri dengan baik, saudaraku. Yes. Adakah bagian-bagian keliru yang kamu praktekkan bisnismu itu? Pak Pendeta, pusinglah saya hadapi seperti ini. Kan lebih enak. Pokoknya apapun yang saya ingini, saya doa, Tuhan kabulkan. You akan lebih parah hidupnya. Tuhan yang baik itu tidak akan seperti itu. Tuhan yang sempurna itu tidak akan perlakuan you seperti itu. Saya sering ambil contoh papa mama dengan anaknya yang umur 15 tahun. Papa mama yang punya pengalaman hidup dengan anaknya yang berumur 15 tahun, pengalaman belum ada, mentalitas belum kuat, berbagai permintaan dari anak itu, ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang sama sekali tidak. Karena papa mamanya sudah melihat, anak umur segini kalau dikasih begini-begini akan jadi apa? Anak segini nggak tahu apa-apa, dia pakai yang begini nanti 3 tahun ke depan dia akan jadi apa? Akan rusak kepribadiannya, iya kan? Nah, papa mama di bumi tahu bagaimana dengan Bapak di sorga, lebih memahami hidup kita. Jadi pada saat Tuhan merendah hidup kita, saudaraku, ada bagian yang Tuhan bilang, yes, dia kasih. Kita senang, puji Tuhan, tersenyum, aku pun juga. Ada bagian Tuhan yang Tuhan bilang, no, itu tetap ada suatu kebaikan. Tapi tidak semua orang Kristen mampu memahami dengan baik, saudaraku. Alangkah baiknya jika kita Tuhan bilang no itu, kita juga memahami dengan amat sangat baik. Thank you Tuhan,
Jikalau kau tidak kasih aku itu, saya akan jalani dengan baik hidup. Itu baru true Kristen. Kristen sejati, saudaraku. Saudara mau? Jangan sampai you menjadi luka batin, luka rohani sama Tuhan. Lihat Tuhan menjadi sangat pesimis. Lihat Tuhan menjadi Tuhan itu sudah nggak ada guna. Ujung-ujungnya saudara pindah kepercayaan. Jangan pernah. Badan ini suatu hari akan lapuk, saudaraku. Dengan berat penyakit yang ada, ya kalau badan sudah lapuk, penyakit muncul. Itu bukan karena setan, saudaraku. Karena faktor usia, faktor penuhan diri pasti terjadi. Oke? Hari ini coba dengerin khotbah ini 3 kali. Walaupun khotbah aplikatif ini, renungkan dengan hidup yang kamu alami sekarang. Ada bagian-bagian yang tidak terkabulkan oleh Tuhan. Ada bagian-bagian doa yang sama sekali Tuhan tidak kabulkan. Ada bagian-bagian doa yang ngambang sampai hari ini, Pak Pendeta. Coba renungkan lewat khotbah hari ini. Suatu keberanian untuk memasuki dimensi rohani, melihat semua dalam bentuk keutuhan. Kalau bilang yes harus apa? Kalau bilang no harus apa? Jangan pokoknya yes. Rohani tidak boleh begitu. Rohani tidak boleh begitu. Karena Tuhan berhak untuk say yes. Tuhan berhak untuk say no. Hargai kebesaran kedaulatan Tuhan, saudaraku. Oke? Kalau tidak, rohani jemaat itu, ya kalau dikasih semua sama Tuhan, ya semua ya pasti sukacita lah. Tapi ketika no, luar biasa marahnya, sakit hatinya, kepahitannya luar biasa. Bukan dengan sama manusia, tapi dengan Tuhan itu sendiri. Bagaimana bisa rohani itu seperti itu? Siapapun kita, jemaat sekalian, di hadapan Tuhan, you minta apapun, motivasi kamu apapun, dimanapun kamu berada, Tuhan itu maha tahu. Lihat sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Camkan ini, termasuk apa yang khotbahkan saya hari ini, saudaraku. Yes. Jemaat mengerti? Ini khotbah aplikasi. Mudah you cerna, tapi perlu dengar berapa kali. Perlu pakai contoh hidupmu dengar khotbah ini. Iya lo Pak Pendeta, ada lo doa saya yang Tuhan tidak jawab. Tapi selama ini aku ingat Tuhan tidak jawab. Aku sakit Pak. Belajar berubah hari ini. Tidak perlu you sakit. Kalau sudah sakit, sudah kecewa, udah lewat toh, sudah. Pahami tentang hal itu jauh lebih rohani. Pahami jauh lebih rohani. Jauh lebih dewasa rohani. Memahami apa yang Tuhan bilang tidak. Tidak perlu jemaat sakit hati seumur hidup. Nggak perlu. Aku kecewa loh Pak Pendeta. Seandainya Tuhan kasih ini, kasih ini, kasih ini. Tepis kalimat itu. Jangan berandai-andai. Tuhan sudah tidak kasih, stop di situ, move on. Lantas Tuhan, saya harus buat apa? Antisipasi rohani itu. Pada saat Tuhan bilang yes, harus buat apa? Pada saat Tuhan bilang no, harus bagaimana? Itu rohani baik, stabil, konsisten. Tuhan tersenyum lihat you seperti itu. Oke jemaat. Maka di Mazmur 139 ujungnya apa? Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana mengerti semua hidup yang Tuhan karya dalam hidup kita. Semua hal yang Tuhan karya dalam hidup kita. Baik dengan senyum tawa maupun dengan air mata dan duka cita, saudaraku. Itu menjadi satu rangkaian hidup yang Tuhan beri kepada kita. Itu memahami cara kerja Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, jikalau pikiranku serong, hatiku mulai tidak benar, tuntun aku ke jalan yang benar. Mazmur 139 ayat 23-24. Jikalau pikiranmu, hatimu sudah nggak suka sama Tuhan, kok saya minta nggak dikasih ya, cepat minta Tuhan tuntun, hatimu sudah mulai kacau. Oke jemaat, ketika doaku ngambang, di dalamnya banyak hal, tugas-tugas rohani, tugas-tugas pertemuan rohani kita untuk kita jalankan, saudaraku. Iya. Saudara usia berapa? 15 tahun sebagai remaja, 20 tahun lagi hebat-hebatnya masa-masa kuliah, 25 tahun lagi meniti karir, ada bagian doa yang Tuhan dijawab, belajar dewasa rohani di situ. Saudara umur 50, bisnisku, Pak Pendeta, Tuhan kok begitu, belajar memahami jauh lebih penting. You sudah mapan bisnisnya, dagangmu sudah oke, ada bagian yang rasanya kok belum terjawab, harus dewasa memahaminya. Tambah tua usia kita, harus tambah rohani. Fisik akan turun, rohani harus tambah naik, saudaraku. Tambah memahami cara kerja Tuhan. Tambah mengerti maksud rencana Tuhan, saudara sekalian.
Ketika Tuhan bilang yes, puji Tuhan. Ketika Tuhan bilang no, harus pahami lebih dalam. Pasti Tuhan tidak jahat. Ketika Tuhan membuat doa kita ngambang, disitulah saat paling penting dalam pertemuan rohani kita untuk memahami jauh lebih sempurna tentang evaluasi diri dan tentang memahami Tuhan. Oke jemaat, khotbah aplikasi. You jatuh cinta kepada seseorang, Tuhan tidak kabulkan, dan orang tidak suka kamu, berhenti cari orang lain. Orang tidak cinta, buat apa? Dagangmu, bisnis ini tidak maju, bahkan hancur, berhenti, pindah dagang yang lain. Ya kan? Tubuhmu sakit, Tuhan sembuhkan, puji Tuhan. Kalau tidak sembuh, pahami seperti yang saya khotbahkan hari ini. Mataku satu buta tidak sembuh, dah jadi masalah. Jantungku sudah di bypass, oke-oke saja. Ginjalku mengalami kerusakan, aku berdoa, Tuhan sembuhkan, puji Tuhan. Kalau tidak, aku akan jaga badanku dengan baik, pelihara dengan baik, jaga makan dengan baik, sampai waktunya tiba. Pakai penyakit-penyakit itu, penyakit-penyakit yang demikianlah, Tuhan akan suatu hari bawa saya pulang ke surga. Puji Tuhan. Dan semangat konsistensi. You lihat wajah saya, you lihat semangat saya, tidak berubah sedikit pun. No. Pahami khotbah hari ini jemaat sekalian. Bagaimana dengan engkau? Di tengah air mata, rasa tidak terima, hatimu menjadi kecil, menjadi minder. Tuhan kok begitu sama saya ya? You salah Tuhan, salah mengerti Tuhan. Misunderstanding God. Salah mengerti. Camkan khotbah hari ini baik-baik jemaat sekalian. Perhatikan hidupmu. Suatu kedewasaan rohani harus melihat semua hal itu. Baik Tuhan bilang yes, baik Tuhan bilang no, baik doa itu ngambang, suatu kedewasaan rohani harus bisa memahami dalam bentuk yang utuh tentang hal itu. Penting sekali supaya rohanimu tidak gugur, jemaat sekalian. Oke? Paham? Tua muda, besar kecil, pintar bodoh, kaya miskin, pendeta, jemaat biasa, kita alami semua itu. Dan Tuhan bekerja dalam setiap hidup kita sesuai dengan kerencanaannya dan kehendaknya. Amin. Bawa firman ini pulang jemaat. Pikirkan pelan-pelan. Contohnya nggak usah orang lain. Contoh hidupmu sendiri. Pasti ada bagian-bagian itu. Dan khotbah ini sangat aplikatif untuk mengajar, membentuk, membuat suatu kerohanian yang baik, melihat Tuhan yang besar itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Saudara-saudara sekalian, hidup di hadapan Tuhan, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Apapun yang kita ingini, motivasi apapun, Tuhan tahu semua. Bahkan permintaan kita, apa yang akan terjadi hari ke depan, apa yang terjadi 1 hari depan, 3 hari depan, 1-2 tahun, 10 tahun di depan, Tuhan sudah tahu semuanya. Mari jemaat, lihat dirimu masing-masing. Di tengah doa yang ngambang, gak tahu harus bagaimana, pahami khotbah hari ini. Tuhan pasti peduli. Justru karena Tuhan peduli, Tuhan memberikan kesempatan, you berdoa, bergumul. Dalam kondisi doamu ngambang. Itulah bentuk kepedulian Tuhan. Supaya kita lebih dewasa rohani, mampu meresponi. Jikalau Tuhan bilang yes, jikalau Tuhan bilang no, saya harus buat apa? Coba lihat dirimu masing-masing. Ada air mata, hapus. Ada rasa kecewa, cukup sebentar saja. Ada rasa tidak terima, stop. Ada rasa untuk menghitung untung rugi dengan Tuhan, berhenti, jangan buat dosa. Ada rasa ingin mengatur Tuhan, menggunakan puasa ini itu, berhenti, jangan berbuat dosa. Lihat kebesaran Tuhan itu, keagungan Tuhan itu. Tuhan mati buat you. Tuhan tahu bagaimana cara terbaik untuk mendidik engkau dan saya. Hapus tuh air mata, hapus tuh kecewaan, berarti menghadapi kenyataan hidup yang ada. Tuhan ada di situ. Penyertaan Tuhan sempurna. Segala perkara dapat ditanggung dalam Tuhan Yesus.
Siapapun engkau yang sedang tertunduk kepalanya hari ini, termasuk saya, Tuhan sedang mendengarkan. Tuhan sedang melihat. Tuhan sedang menyimak setiap ungkapan hatimu. Tuhan sedang memperhatikan seluk-beluk hidupmu, setiap bagian yang paling kecil pun Tuhan ada di situ, menyaksikan dan memperhatikan. Hiduplah dengan benar, iman yang baik, iman yang dewasa, meresponi banyak hal dengan yang terbaik juga. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kadang di tengah berbagai permintaan, ketika doa kami ngambang, timbul kecurigaan kepadamu, timbul salah berpikir kepada Engkau, timbul hitung rugi untuk dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami ingin dewasa rohani, lebih dewasa, lebih mengerti hidup, dan lebih mengerti Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus. Kami mau tumbuh dalam iman yang baik, sesuai dengan diajarkan oleh kitab suci. Berkati jemaat-Mu Tuhan di tengah pergumulan permohonan doa, di tengah berbagai hal yang mereka inginkan, tangan Tuhan ada di situ. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Letakkan tangan-Mu di kepala jemaat, letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Meteraikan firman hari ini ya Tuhan, supaya mereka teguh dalam Engkau, menjalani hidup beriringan dengan Tuhan Yesus dalam segala bentuk problematika kehidupan. Mereka bisa melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang menjawab doa, Tuhan yang menjawab tidak, Tuhan menjawab yes dalam doa, dan Tuhan yang memperhatikan sedetailnya. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati yang besar, iman yang besar, berarti meresponi semua karya-Mu dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami setiap orang yang mengasihi Engkau. Dan biarlah berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atas-Mu. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus akan mengingatkan engkau dengan kitab suci. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.